Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Shalom Bapak Ibu Oma Opa, di awal tahun ini, mari kita kembali bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun YouTube. Ditunggu ya kehadirannya Bapak Ibu Oma Opa. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Yang Oma syukur sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan Oma, memberi kekuatan untuk melayani kaum marginal, kaum orang-orang yang tidak tersentuh oleh orang lain, oleh pemerintah mungkin juga tidak tersentuh ya. Harapan Oma ke depan, RRA ini lebih banyak lagi bisa menjangkau jiwa-jiwa. Banyak yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka harus tahu siapa itu Juru Selamat. Kalian kondisi saat ini dalam keadaan sehat, keadaannya baik, tidak seperti keluarga besar rumah RRA yang sangat butuh sentuhan kasih. Ayo kalian anak muda bergerak selama waktu masih ada. Yuk kita ikut kebaktian syukur di tahun yang baru bersama dengan teman-teman di Rumah Roti Adelit tanggal 12 Januari 2025. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah ini dengan mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kita katakan, ku kan menari dan bersuka. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Kidung Jemaat 129 ayat 1 sampai 3 dari timur jauh benar. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar. Lewat gunung naik turun dituntun bintangnya. Bintang kami yang cerah, bintang Raja mulia. Jalan kami Kau sinari, langkah kami tuntunkan. Akhir Raja damai Bapa, aku bawa kepadanya, karena Ia mau memerintah sampai selamanya. Bintang kami yang cerah, bintang Raja mulia. Jalan kami Kau sinari, langkah kami tuntunkan. Umpamanya dalam doa yang beriman, ya Tuhan ku puji, aku kiranya berkenan. Bintang baru yang cerah, bintang Raja mulia. Jalan kami Kau sinari, langkah kami tuntunlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabarnya di 2025 ini? Baik? Luar biasa? Luar biasa.
Hari ini ada yang spesial nggak, Pet? Hari ini yang spesial tentunya ada Perjamuan Kudus. Oh, Perjamuan Kudus. Itu spesial juga. Spesial. Ada lagi nggak yang lain? Selain itu apa lagi ya? Nggak ada lagi kayak. Ada tadi kalau kita lihat perhatiin di awal-awal pas warta tuh. Oke. Minggu ini tuh Minggu Epifani. Wah, Epifani. Oke. Tahu nggak artinya Epifani? Mungkin kita tanya Bapak Ibu. Oh iya, kita tanya dulu ya. Kalau saya kayaknya takutnya salah iya. gitu. Ada yang tahu Bapak Ibu apa artinya Epifani? Epifani mungkin pernah dengar atau mungkin pernah apa gitu. Ada yang mau jawab mungkin? Nggak tahu. Kita juga nggak tahu ya, Pet, sebenarnya. Ya mungkin nanti akan dijelaskan sama Pak Rinto ya. Lebih tapi kalau menurut ya. Google apa tuh, Pet? Oke, menurut Google ini udah aku catat sih sebenarnya. Oke, siap. Jadi nggak bawa handphone kan ya. Epifani itu, sebentar, mana ini dia tulisannya. Manifestasi bayi Yesus Kristus terhadap orang Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi. Oke, berarti manifestasi bayi Yesus bagi orang Yahudi maupun di luar orang Yahudi. Ya, betul. Benar ya Pak Rinto? Benar? Oke. Oke Pak, siap kalau gitu. Nanti kalau salah silakan ya Pak dikoreksi ya Pak. Dikoreksi langsung aja. Nah ngomongin tema hari ini nih Vin. Apa sih tema hari ini Pet? Tadi hak menjadi anak-anak Allah. Hak menjadi anak-anak Allah. Oh udah gak ada. Udah gak ada, mana tadi ya, ada di bawah ya. Apa sih kira-kira hak menjadi anak Allah? Apa ya? Apa? Menurut Rachel apa? Ya mungkin Rachel mau jawab. Takut salah ya, mungkin nanti dijawab pas khotbah. Semuanya jawab pas khotbah. Semua gak yakin ya? Iya. Kalau menurut gue hak menjadi anak Allah itu pasti dapat banyak privilege sih. Kan anak-anak Allah, anak-anak raja gitu ya. Berarti dapat privilege. Cuman kayaknya sih nggak cuman kewajiban aja, nggak cuman haknya doang. Tapi ada kewajibannya juga tuh Pet. Oke. Setuju. Tapi selain itu juga sebenarnya jadi anak-anak Allah itu jadi sebuah anugerah loh. Betul. Oh, ngomongnya serius banget nih ya. Jadi sebuah anugerah, tapi di dalamnya ada juga kewajiban yang tadi Kevin bilang. Gitu. Terus bagaimana dengan kita sekalian Bapak Ibu teman-teman? Apakah kita sudah menjaga identitas kita sebagai anak-anak Allah? Yuk kita mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk merenungkannya secara pribadi. Apakah kita sudah betul-betul menjadi anak-anak Allah? Apakah kita selalu mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Allah? Atau kita membiarkan nafsu pribadi kita menguasai kita? Apakah kita sebagai anak-anak Allah selalu mencontoh ketaatan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita coba dengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya dan mengakui segala dosa kita di hadapannya. Karena hanya dalam darahnya kita disucikan. Supaya ku di Golgota
kita katakan, aku datanglah. Aku datanglah, Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Efesus 4 ayat 32 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kiranya damai dan pengampunan Kristus terus meneguhkan hati kita untuk melangkah melayani Tuhan dan sesama. Marilah kita menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Setiamu Tuhanku. Berkara, dikala
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Terima kasih untuk sebuah anugerah yang kami boleh nikmati dalam sebuah ibadah awal di minggu pertama tahun baru ini. Dan biarlah kiranya Engkau berkenan boleh menerangi kami dalam firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan, firman itu boleh meneguhkan kami, menguatkan, membentuk diri kami dalam menjalani tahun yang baru ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini menurut Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. LAI memberi judul ya, di situ ada kekayaan ya, orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat tahun baru. Ya, mungkin ada yang baru kembali ya dari liburan dan kita baru ketemu. Dan biarlah tahun yang baru ini juga menjadi tahun yang penuh dengan berkat buat kita semua. Amin. Dan hari ini kita akan terima perjamuan kudus untuk meneguhkan kita melangkah di tahun 2025. Tahun yang baru biasanya kita harapkan seperti saya sampaikan tadi, doa-doa kita, permohonan kita itu selalu berbicara tentang berkat. Pada waktu mau menjelang akhir tahun berlalu, maka kita bilang minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya tahun yang baru 2025, Tuhan boleh memberkati saya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa untuk minta berkat, maka berkat apa yang Bapak Ibu harapkan dan Saudara harapkan di tahun yang baru ini? Coba kasih tahu sebelahnya. Saya harapannya berkat saya. Ada yang mengatakan, Tuhan berikan saya berkat kesehatan. Betul ya? Ada ya pasti ya, semua kita minta. Berkat kesehatan, berkat jasmani. Kita mengenal itu ya, fisik berkat ya. Kita meminta Tuhan memberkati kesehatan kita, jasmani kita, dan itu permohonan kita. Tapi ada juga yang kurang lah, seperti itu ya. Wah kurang kalau hanya ini saja. Kita tambahkan, minta doa berkat lagi, minta berkat lagi sama Tuhan. Tuhan berkatilah ya, apa yang saya punya, pekerjaan saya, bisnis saya, ya, usaha-usaha saya, Tuhan berkati. Dan kemudian bagaimana apa yang saya usahakan ini bisa terus berkembang. Nah, kita menyebut itu material blessing. Kita memohon berkat-berkat Tuhan ada berkembang ya di dalam tahun yang baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa kita itu merupakan cerminan dari apa yang kita pikirkan, betul? Doa itu merupakan gambaran dari apa yang kita harapkan. Pada waktu kita meminta berkat seperti itu, doa seperti itu, berarti ada di dalam pikiran kita gambaran-gambaran yang kita mau Tuhan kasih sama kita. Ada gambaran yang kita bayangkan, kita harapkan, ini yang saya mau Tuhan, dan kita menganggap ini yang paling perlu dan paling penting dalam hidup kita. Kita pasti akan meminta sesuatu yang kita akan anggap penting dan utama bagi hidup kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, dari doa kita tahu apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita pikirkan, kita tahu apa yang kita pahami tentang berkat Tuhan. Dan kita memang memerlukan ya, pertolongan Tuhan untuk memasuki tahun 2025. Ada banyak para pakar katakan, para ahli mengatakan, baik itu dalam podcast-podcast atau juga percakapan-percakapan ya. Mereka bilang, wah 2025 ini situasinya itu akan turun. Mereka bilang. Bagaimana pertimbangannya? Lalu mereka membaca situasi global. Lalu mereka bilang ekonomi global tuh enggak tumbuh di atas 3%. Malah justru turun, dia bilang. Kenapa? Karena kondisi dunia yang enggak selesai-selesai, saudara-saudara. Mungkin kita sekarang belum merasakan tentang kondisi-kondisi yang besar di dunia, perang. Ya. Banyak sekali kekacauan yang terjadi dalam dunia ini. Enggak selesai-selesai. Dan dampaknya terus makin buruk. Dan itu mempengaruhi kehidupan orang-orang, kehidupan manusia. Dan para ahli bilang, inilah kondisi yang kita akan hadapi di tahun yang depan. Nah di tengah situasi seperti itu, apa yang perlu kita miliki? Bagaimana menghadapi tahun 2025 ini? Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang firman Tuhan ingin sampaikan pada kita, dan ini menjadi satu yang seringkali orang-orang Kristen tuh gak sadari.
bahwa ada sebuah berkat yang sangat besar, berkat yang tidak bisa hilang, berkat yang tidak bisa dicuri, berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi kita nggak sadari itu. Dan pada saat kita bisa menyadari berkat yang ada itu, maka ini semacam menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah peneguhan untuk saudara-saudara dan saya berjalan ke depannya. Kalau misalnya hal-hal yang berkat material, berkat fisik, itu semua bisa berkurang, saudara. Dan setiap orang mungkin memilikinya berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sehat, ada yang sakit. Tetapi berkat yang kita mau bicarakan di saat ini yang di firman Tuhan mau sampaikan adalah berkat yang sama untuk setiap orang. Dan berkat itu disampaikan di dalam Efesus pasal 3. Saya mau tunjukkan. Dalam Efesus pasal 3, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani dari mana? Di dalam surga. Apakah ada yang bisa diambil dari surga oleh dunia? Enggak ada. Apakah ada yang bisa dicuri dari surga? Tidak ada. Apakah ada yang layu di dalam surga? Tidak ada. Berarti firman ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya memberkati kita di dalam hal-hal yang material. Tetapi yang paling besar, yang paling penting bahwa ada sebuah berkat rohani di dalam surga yang diberikan, dikaruniakan kepada kita karena Kristus. Dan yang menarik saudara-saudara, bahwa firman ini mengajak kita untuk memulai tahun yang baru dengan sebuah pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang mau memasuki tahun yang baru mungkin bukan dengan pujian. Memasuki tahun yang baru dengan kecemasan, kegelisahan. Mungkin memasuki tahun yang baru dalam umpatan. Dia mengutuki hari-hari dan peristiwa yang terjadi di tahun 2024. Tapi hari ini kita ditantang saudara. Saudara dan saya diajak. Apakah kita bisa dan mau untuk memasuki tahun yang baru dengan sebuah pujian? Kita melangkah memasuki tahun yang baru dengan mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu orang tanya, kenapa kau memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah pujian? Karena saya punya keyakinan iman yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa saya dikaruniakan sesuatu yang kekal. Yaitu berkat rohani dalam surga dan itu kita sebut sebagai spiritual blessing. Spiritual blessing ini sesuatu yang tidak hilang Bapak Ibu Saudara-saudara. Spiritual blessing ini sesuatu yang kekal saudara-saudara. Dan spiritual blessing ini diberikan pada kita semua sama, setiap orang di dalam Kristus. Yang percaya pada Kristus firman Tuhan bilang, engkau mendapatkan spiritual blessing. Tidak ada yang tidak dapat. Dan tidak ada ukuran yang berbeda. Kita diberikan spiritual blessing itu. Berkat rohani di dalam surga. Ini menjadi doa, harapan kita. Sesuatu yang kita minta sama Tuhan, yang kita dapatkan, yang kita harus sadari. Bahwa kenapa kita bisa memasuki tahun 2025 dengan pujian, dengan syukur. Karena kita diajar oleh firman Tuhan. Diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa engkau masuk pada tahun yang baru ini bukan tanpa berkat Tuhan. Bahwa Allah memberkatimu dalam berkat yang mungkin berbeda dengan yang kita pahami, kita inginkan. Tetapi Allah mengerti berkat apa yang kita perlu untuk perjalanan kita. Spiritual blessing. Dan ini mengingatkan kita pada sebuah cerita di malam tahun baru dalam Alkitab kita. Cerita tentang Salomo. Ketika Allah mengajak dia, apa yang kau mau? Lalu kemudian Salomo meminta berkat spiritual blessing. Tuhan bilang, kau tidak meminta umur panjang dan kekayaan. Engkau tidak meminta musuh-musuhmu kemudian dikalahkan. Tapi dia meminta sebuah berkat yang akan menyertai dia seumur hidupnya. Yaitu berkat rohani dalam surga. Spiritual blessing. Bapak Ibu Saudara,
Apa spiritual blessing kita? Firman Tuhan katakan, kalau kita mengutip sedikit apa yang ada dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan itu juga disampaikan dalam Efesus, spiritual blessing kita adalah hak atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ini spiritual blessing. Spiritual blessing kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara, ada seorang anak mengatakan, saya ingin sekali menjadi anaknya orang sana, gitu ya. Seandainya saya lahir dan kemudian saya menjadi anaknya keluarga sana, anaknya bapak sana. Kenapa dia ngarepin itu? Karena dia melihat bahwa anugerah ada pada bapak sana. Dia melihat kalau saya menjadi anaknya, maka kemudian saya akan mendapatkan sebuah berkat-berkat. Dalam pikiran dia adalah berkat-berkat, kemakmuran dan lain sebagainya. Jadi kita diingatkan bahwa karena kita menjadi anak-anak Allah, karena Kristus, maka kita mendapatkan spiritual blessing itu. Saya menjadi anak-anak Allah dan saya bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Apa artinya Bapak Ibu? Kenapa berkat ini? Karena ketika saya menjadi anak Allah, maka ada sebuah ruang yang terbuka. Tidak ada hambatan. Ketika saya bisa memanggil Allah sebagai Bapa, maka dia berbicara relasi yang sangat intim, sangat dekat. Sebuah berkat dan anugerah pada saat kita bisa hidup dekat bersama dengan Allah. Nah, itu sebuah anugerah. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa spiritual blessing untuk menjadi anak-anak Allah itu sebuah anugerah. Ya. Misalnya ada orang yang mengatakan kalau saya menjadi anaknya Bill Gates, kira-kira apa berkat yang saya dapat? Kalau saya menjadi anaknya Bill Gates atau menjadi anaknya Elon Musk, punya anak gak sih? Bisa jadi ya, bisa jadi, cuma gak dicatat Google. Saya menjadi anak itu, apa yang saya dapat? Maka sesuatu yang melekat itu yang saya dapat, yang pertama menjadi berkat ya, menjadi spiritual blessing-nya, maka saya mendapatkan hak waris. Itu udah otomatis. Dan ketika saya misalnya seorang mengatakan, saya mau menjadi anaknya Bill Gates, anaknya Elon Musk, kemudian saya mendapatkan hak waris, saya mendapatkan kuasa untuk hidup bersama dia. Hidup dekat dengan dia. Artinya saya hidup di rumah Bapa itu, di rumah dia. Saya punya bebas, apa yang menjadi milik dia itu menjadi juga milik saya. Karena saya menerima hak waris itu. Dan itu artinya apa? Ketika saya tahu, misalnya tadi itu, saya tahu bahwa orang tua saya adalah Bill Gates, maka kalau saya tahu siapa dia, saya kenal siapa dia. Oh, Bill Gates itu 1000 turunan juga gak habis itu makanannya. 1000 turunan juga gak habis mungkin kekayaannya. Kalau kita berbicara seperti itu. Kekuasaan dan jangkauannya. Ketika saya tahu siapa bapak saya, dan ketika saya tahu apa yang dimiliki oleh bapak saya, maka kemudian pengetahuan saya itu akan menenangkan saya. Saya gak akan khawatir. Saya gak khawatir tahun 2026 saya ada makanan atau tidak. Karena saya tahu bapak saya siapa? Bill Gates. Dan saya tahu apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Dan karena itu ketika saya menjalani hari-hari, ketika saya menjalani tahun demi tahun, saya bisa jalani dalam sebuah kedamaian. Kenapa? Karena saya tahu siapa bapak saya. Itu baru manusia. Lalu kemudian ketika saya tahu siapa bapak saya di dunia ini, yaitu Allah. Maka ketika saya tahu siapa dia dengan sebaik-baiknya, sebenar-benar pengetahuan saya bahwa saya menjadi anaknya, itu pasti akan meneguhkan jalan hidup saya. Tapi kalau saya nggak kenal bapak saya nggak tahu dia, maka saya akan penuh dengan kecemasan, saya penuh dengan ketakutan. Dan saya salah meminta kepada dia. Jadi Bapak Ibu, spiritual blessing itu kita menjadi anak. Karena itu sesuatu hal yang penuh anugerah. Hal ini mengingatkan saya
pada apa yang terjadi dalam cerita dalam perjanjian lama. Ada banyak orang gak menyadari ini. Karena kita menjadi Esau Bapak Ibu. Dalam Alkitab kita tahu ada cerita Esau dan Yakub. Esau tidak menyadari sesuatu berkat yang paling besar, paling indah dalam hidup dia. Esau tidak menyadari ada spiritual blessing yang dia sediakan Allah untuk mereka. Esau hanya berpikir bahwa hidup itu sudah oke lah kalau misalnya hal-hal yang material itu dia punya. Dia hanya melihat bapaknya, dia hanya melihat Ishak di dalam konteks bahwa dia memiliki berkat yang diwariskan yaitu kepemilikan lahan, kepemilikan domba, kepemilikan bisnis dan lain sebagainya. Tapi kita lihat Yakub melihat jauh lebih daripada itu. Dia tahu bahwa lahan akan hilang, domba bisa punah, segala kekayaan yang ada itu akan bisa berakhir. Dan Yakub berjuang untuk mendapatkan spiritual blessing dalam hidup dia. Apakah Yakub pergi membawa sesuatu? Yakub tidak membawa apa-apa. Dia tinggalkan semua itu. Dia tidak berdebat dengan Esau, dia tidak memperebutkan, mempermasalahkan. Esau yuk bagi tanahnya dong. Berapa-berapa nih. Dombanya berapa-berapa, kekayaannya berapa. Ayo kita ributlah di sini, kita bagi rata begitu. Tidak. Esau cuma perlu sebuah berkat yang menyertai dia seumur hidup dia. Dia butuh spiritual blessing. Berkat rohani dari Bapa. Esau pergi hanya dengan tongkat Bapak Ibu. Tapi berkat mengiringi setiap jalan dia. Allah menyediakan pertolongan di depan. Allah menyediakan pimpinan. Dan Allah menyediakan apa yang dia akan terima. Memang Yakub menipu. Tapi secara positif kita lihat menipu ada positifnya juga ternyata. Baru tahu saya. Gak bagus juga nih kalimat nih. Tapi kita melihat betapa berharganya spiritual blessing itu bagi Yakub. Sampai dia berjuang untuk mendapatkan itu. Di dalam perjanjian baru kita belajar dari cerita dua anak yang hilang. Dua anak, bungsu dan sulung. Saya memaknai kembali cerita itu. Apa yang membuat si bungsu pergi? Karena dia hanya memikirkan material blessing. Dia datang pada bapaknya, dia minta, Papa, saya anakmu, saya punya hak untuk material blessing. Karena itu saya tuntut, kau harus kasih material blessing itu. Kau harus kasih buat saya, bagian saya yang membuat saya bisa pegang itu. Dia dapat gak? Dia dapat. Allah berikan gak? Allah berikan. Dia ngotot untuk supaya Tuhan berkati dia dengan material blessing itu. Lalu dia pergi dan merasa bahwa hidup sudah selesai tanpa bapaknya. Dia merasa hidup itu cukup dengan material blessing yang dia terima. Dia bawa itu semua. Dia pikir hidup sudah bahagia. Tapi firman Tuhan bilang apa? Semua yang dia miliki lenyap. Dan di situ dia sadar, ketika bersama babi baru dia sadar. Ternyata spiritual blessing menjadi anak, memiliki kuasa, tinggal di rumah Bapa, itu yang paling penting. Dia bilang apa? Aku mau pulang kembali ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku, seandainya aku diterima, jadi apapun. Selama aku bersama Bapa, aku yakin hidupku dipelihara. Bapak Ibu, anak-anak muda, mungkin kita tahun baru itu punya mental itu, mental si bungsu. Ya, kita pengen bahwa hidup ini, dunia ini akan kita genggam kalau kita punya material blessing. Kita berjuang. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan lupa, berkat yang terbesar adalah karena kita memiliki Bapa. Kita memiliki hak waris. Bersama Bapa kita dipelihara, bersama Bapa kita disertai. Ini yang pertama Bapak Ibu. Spiritual blessing itu sangat berharga bagi kita. Di dalam Kristus. Kalau enggak,
kita tidak bisa berjalan. Yang kedua, apa spiritual blessing bagi kita di tahun yang baru ini? Yaitu kita menerima sebuah pengampunan. Penebusan itu sebuah anugerah. Kemarin waktu itu pendeta Samuel berbicara tentang grasi. Bahasa Belanda asal kata itu anugerah, grasi, yang memulihkan. Ya. Kita tahu bahwa hidup kita itu adalah hidup yang akan binasa. Bapak Ibu mau bagaimanapun berjuang untuk bisa memiliki kehidupan. Tapi dosa membuat kita hidup dalam kebinasaan. Tapi satu hal yang membuat kita memiliki kehidupan, itu karena kita menerima spiritual blessing, yaitu pengampunan, penebusan Tuhan. Dan yang menarik adalah bahwa Alkitab katakan, spiritual blessing, pengampunan Tuhan itu selalu ada mendahului pertobatan. Ada kita berpikir bahwa saya mesti tobat dulu baru saya dapat pengampunan. Itu cara berpikir manusia. Manusia selalu memberikan pengampunan kalau orang lain itu apa? Bertobat. Tetapi firman Tuhan, Allah menunjukkan, Allah menyatakan diri bahwa pengampunan itu diberikan supaya kita mengalami pertobatan. Bukan pertobatan membuat kita mendapatkan pengampunan. Tapi pengampunan itu membawa kita kepada perubahan hidup. Perubahan hidup untuk apa? Kembali menjadi anak-anak Allah. Kembali menjadi pribadi yang kemudian menyatakan puji-pujian dan kehendak Allah. Nah yang kedua ini kita diingatkan Bapak Ibu. Ada spiritual blessing kita. Anugerah yang memulihkan. Di dalam Kebaktian 1-2, pembacaan Alkitab kita ini diambil mengutip atau menunjuk kepada situasi orang-orang di Yeremia. Bagaimana mereka hidup dalam kehancuran karena segala sesuatu perbuatan mereka. Segala sesuatu itu hancur, segala sesuatu itu turun kehidupan mereka. Perlindungan, ekonomi dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka melupakan Tuhan pada waktu di masa kemakmuran mereka. Mereka melupakan, mereka bergantung pada apa yang mereka upayakan. Dia lupa pada Bapa yang menjadi Allahnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Bahwa Allah menyatakan pemulihan untuk mereka. Kenapa? Karena dikatakan mereka adalah anaknya. Seorang anak mendapatkan hak untuk dipulihkan oleh bapaknya. Seorang anak memiliki hak untuk menerima pemulihan dari bapaknya. Dan kemudian mereka dipulihkan oleh Allah. Segala sesuatu diperbaiki kembali, segala sesuatu disehatkan kembali, segala sesuatu kemudian menjadi baru kembali. Jadi ini suatu berkat. Mungkin di tahun 2024 ada banyak hal dalam pikiran-pikiran kita dan tindakan kita. Di mana kita mulai menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah yang memiliki hak waris di dalam Tuhan, dalam Kristus. Maka ada sebuah jalan bahwa di 2025 ini kita berharap ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Ada pemulihan-pemulihan kehidupan yang terjadi. Bukan hanya kehidupan pemulihan ekonomi, bukan hanya kehidupan pemulihan kesehatan, bukan hanya pemulihan, tetapi ada pemulihan dalam diri kita yang mengubah hidup kita. Mengubah keluarga kita, mengubah relasi kita. Setiap keluarga kita berharap 2025 ini bukan menjadi keluarga yang diberkati dengan banyak hal. Di 2024 banyak keluarga yang diberkati secara ekonomi tetapi rusak di dalam keluarganya. Kita berharap, kita berdoa, kita minta Tuhan spiritual blessing, saya membutuhkan pemulihan. Pemulihan itu didapat dari pengampunan yang mendahuluinya. Bapak Ibu, ini menjadi doa kita. Yang terakhir, dalam Efesus, kita diingatkan, apa spiritual blessing yang kita sering lupa. Bahwa kita mengerti rahasia kehendaknya. Di dalam Efesus, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Yaitu kehendak Allah yang menentukan dan mengatur. Ini Minggu Epifani, tadi ditanya. Minggu Epifani Allah menyatakan, Allah menyingkapkan segala sesuatu yang rahasia. Di dalam Kristus tidak ada lagi rahasia. Di dalam Kristus tidak ada lagi yang disembunyikan. Itu Epifani. Bahwa apa yang tidak lagi disembunyikan, kehendaknya. Orang-orang dulu gak ngerti kehendak Tuhan.
Dan kita seringkali bertanya, apa sih kehendak Allah dalam hidup saya? Apa sih keinginan Allah dalam hidup saya? Tapi kalau kita menyadari bahwa kita saat ini memahami bahwa Bapa tidak lagi sembunyikan apapun bagi kita. Bahwa Bapa tidak lagi menyembunyikan rahasianya. Bapa selalu menyampaikan kehendaknya. Tapi persoalannya adalah bahwa saya tidak mengenali kehendaknya, maka itu sebuah pertanyaan. Saya punya anak misalnya. Anak saya itu dia akan tahu kehendak saya. Jauh lebih mungkin anak saya mengetahui kehendak saya daripada anak orang lain tahu kehendak saya. Benar? Jauh lebih mungkin anak saya paham isi hati saya daripada kemudian anak orang lain itu paham isi hati saya. Kenapa? Karena dia anak saya. Kenapa anak saya? Karena dia dekat dengan saya. Apakah saya kemudian tidak menyatakan apa yang menjadi isi hati saya pada dia? Karena dia anak saya, maka saya membuka semua isi hati saya. Saya membuka kehendak saya kepada dia. Saya ceritakan semuanya, saya katakan semuanya kepada dia. Dan dia mengerti. Tapi kalau misalnya ada orang-orang Kristen kita, lalu kemudian dalam hidup kita, kemudian setiap hari kita pusing, apa sih maunya kehendak Allah, apa sih maunya Tuhan, apa maunya keinginan Allah. Maka pertanyaan kita sudah menjadi anak atau tidak. Karena yang tidak mengerti kehendak Bapa itu adalah orang yang jauh dari Bapa. Anak saya tidak mengerti kehendak saya, maka itu artinya bahwa dia jauh dari saya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini di tahun yang baru ini kita berkata dalam diri kita, Tuhan saya nggak ngerti kehendakmu, Tuhan saya nggak paham kehendakmu, apa maumu. Maka itu pertanyaannya adalah bahwa kita tidak jadi anak di situ. Kita nggak mau dekat dengan Bapa. Tapi kan Pak, Allah itu rahasia. Tapi firman Tuhan bilang nggak ada lagi yang rahasia. Allah sudah menyatakan dalam bahasa, ada kehendak Allah yang menentukan dan mengatur. Apa kehendak Allah yang menentukan? Allah sudah nyatakan ada kehendak Allah yang tidak bisa dibatalkan. Ada kehendak Allah yang sudah dilakukan, diwujudkan dan terus dikerjakan oleh Allah. Waktu tanggal 25, Pak Iskia bilang, Allah berkarya di dalam kegelapan. Allah menerbitkan terang di dalam kegelapan. Terang itu lahir, Kristus lahir. Kehendak Allah sudah dinyatakan bagi nabi-nabi. Kehendak Allah yang tetap bahwa keselamatan itu tidak bisa dihalang-halangi. Tidak bisa manusia untuk membelokkan jalan keselamatan. Itu kehendak Allah. Dari dulu Allah berencana untuk menyelamatkan hidup manusia. Ketika kita diingatkan, oh ternyata Allah punya kehendak selalu. Dia tidak membiarkan gelap itu ada selalu. Dia selalu menerbitkan cahaya, menerbitkan terang. Itu kehendak Allah. Dan itu berarti sesuatu yang penguatan bagi kita. Kalau saya paham kehendak Allah itu, Allah bilang kepada kita, dia bilang sekalipun engkau melewati api kau tidak akan terbakar. Sekalipun engkau melewati air kau tidak akan tenggelam. Lalu Allah mengatakan damai sejahtera. Aku selalu merancangkan damai sejahtera untukmu. Rencanaku adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Itu kehendak Allah. Maka saya kemudian kenal Bapa saya adalah Bapa yang punya kehendak yang baik buat diri saya. Itu tetap. Dan saya tidak perlu mencari tahu kepada orang lain. Saya tidak perlu cari tahu. Kau tahu nggak kehendak Allah? Tuhan Allah sudah ungkapkan. Tidak ada yang lagi rahasia. Kalau kita nggak ngerti itu. Berarti kita tidak menjadi anak yang baik. Karena itu disampaikan. Dan karena saya tahu bahwa Allah selalu menerbitkan terang. Allah berkarya di tengah kegelapan. Maka saya tahu 2025 ini mungkin gelap Pak. Tetapi saya tahu bahwa ada kekuatan yang saya dapat karena saya memiliki Bapa yang akan selalu menerbitkan terang. Saya harus melewati api Pak, kondisi yang begitu berat. Tapi saya tahu bahwa Bapa memiliki kehendak bahwa Dia akan menyertai engkau dari sekarang sampai akhir zaman. Saya tahu. Dan itu yang disebut dengan rahasia kehendak yang tetap. Menentukan. Kenali Bapa kita.
Tapi juga ada rahasia kehendak Allah yang mengatur. Sesuatu yang Bapa berikan pada kita, dia kasih tahu pada kita. Ini loh kehendaknya, supaya kita dijaga. Kita sering tanya, bagaimana cara Allah menjaga kita di saat ini? Kita sering berdoa, Tuhan jaga saya. Tuhan sertai saya di 2025. Apakah kita mengarahkan bayangan seperti Elisa, lalu Tuhan mengirimkan malaikat surga, tentara surga, terus mengiringi perjalanan kita. Suatu waktu, saya sama anak muda, pulang dari puncak, naik mobil. Dia setir, saya di sebelahnya. Lalu kemudian, makin lama dia makin ngebut. Ngebut, dia swet, saya bilang. Kamu jangan ngebut, saya bilang. Itu berbahaya. Terus dia bilang, Bapak gak beriman. Kenapa gak beriman, saya bilang. Bapak tahu kan, malaikat Tuhan menjaga kita. Wah, bingung kan? Jawabnya apa nih? Lalu saya bilang, saya percaya malaikat Tuhan menjaga kita. Tetapi malaikatnya ketinggalan di belakang. Kamu terlalu cepat, saya bilang. Dia bilang, oh, seringkali kita berpikir begitu. Tetapi bagaimana Allah menjaga kita? Allah menyatakan kehendaknya, keinginannya, yaitu firman Tuhan. Jadi ada sesuatu hal yang Tuhan berikan pada kita sebagai panduan hidup kita. Dan itu kehendak. Contoh misalnya, ya. Dalam firman Tuhan kita diingatkan, dibilang, misalnya kita pakai 10 hukum ya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah kita harus perlu tanya lagi doa puasa pakai apakah kehendak Tuhan di hari Minggu? Kehendak. Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan kasih tahu pada kita anak, ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa maumu Tuhan di hari Minggu? Kau pergi ibadah. Saya nggak perlu doa. Saya nggak perlu taruh chat GPT. Apa yang harus dilakukan seorang Kristen di hari Minggu? Tidak perlu. Karena saya tahu Bapak saya maunya apa. Lalu firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Itu udah jelas. Kenapa saya tidak mencuri Tuhan? Karena kalau engkau mencuri akan ada banyak konsekuensi. Lalu ketika saya ikuti firman Tuhan itu, maka saya dijaga. Saya menjaga hidup saya. Tadi pagi saya cerita, ada seorang bapak dalam sebuah persekutuan, biasanya suka ada kesaksian. Lalu dia mulai maju, saya mau bersaksi, dia bilang. Lalu dia cerita, saya ini dari kecil suka mencuri. Sampai besar saya masih mencuri. Puji Tuhan, saya gak pernah ketangkep. Dia bilang, karena apa? Karena Tuhan menjaga hidup saya. Saya bingung mau jawab apa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung akan berteriak, amin, haleluya. Wih, Tuhan menjaga. Pada saat dia, apakah itu? Anda? Firman Tuhan sudah dinyatakan. Jadi kalau mau tanya, kalau kita bertanya, apa sih kehendak Tuhan buat saya? Pertanyaannya bukan itu sekarang. Apakah kau memahami spiritual blessing yang Tuhan beri dalam hidupmu? Apa sih kehendak Tuhan bagi saya Pak? Pertanyaannya bukan itu sekarang. Tidak ada yang tertutup lagi dalam Kristus. Semua Tuhan sudah kasih tahu. Lalu pertanyaan apa Pak buat saya sekarang? Apakah saya sudah tetap menjadi anak Allah? Apakah saya tahu dia Bapa saya? Apakah saya tahu dia Bapa yang mengasihi saya? Apakah saya tahu dia Bapa yang akan selalu menerbitkan terang di tengah kegelapan hidup yang saya jalani? Apakah saya tahu dia Bapa yang mengampuni saya? Apakah saya tahu dia Bapa yang selalu menjaga saya dalam firman-Nya? Hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak, biarlah perjamuan kudus ini meneguhkan kita untuk menyadari bahwa kita memiliki apa? Spiritual blessing. Boleh kuatkan, teguhkan sebelahnya, ingat spiritual blessingmu ya. Teguhkan, ingat spiritual blessing. Kau adalah anak-anak Allah. Tuhan berkati kita. Amin.
Gimana Vin? Tadi udah dapat belum inti khotbahnya? Belum kayaknya nih. Ulang lagi. Atau ulang lagi? Enggak. Tadi yang ditangkap sebenarnya pertama spiritual blessing, Bat. Oke. Jadi kita harus mengingat spiritual blessing tadi ya, jangan hanya materi-materi terus, Ben. Maksudnya? Oh enggak. Gak cuma duit Oh doang. maksudnya kayak, iya kan kita tapi lagi ada ngobrol spiritual soal- blessingnya. Iya betul. Tapi Selain itu, Vin? tadi kan intinya kita mengenal Bapak kita gitu ya. Kalau yang saya dapat sih kita harus terus mau menjadi seperti Yesus gitu. Untuk itu mari kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu jadi sepertimu.
mau jadi sepertimu. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih kami panjatkan segala puji syukur pada Tuhan yang telah mengizinkan kami, memperkenankan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah menyertai kami di tahun 2024. Dan semua pengalaman di 2024, biarlah itu menyadarkan, meneguhkan, mengingatkan kami bahwa kami bisa melewatinya karena kami menerima berkat rohani dalam surga. Spiritual blessing untuk hidup kami, yaitu menjadi anak-anak-Mu. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, teguhkan kami. Semua ketika kami memasuki tahun yang baru ini, mungkin di antara kami ada yang sedang melihat gelap. Tetapi biarlah kami diingatkan, kami memiliki Bapa yang selalu memberikan terang. Biarlah kami selalu diingatkan bahwa kami memiliki Bapa. Maka kami tinggal bersama Bapa yang memberkati hidup kami hari demi hari, memelihara, menjaga kami. Biarlah kami boleh menjadi anak yang juga mengenali kehendak Bapa. Karena tidak ada lagi yang tersembunyi, semua Engkau sudah nyatakan dalam Kristus. Sehingga kami makin hidup, makin sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu berkati kami Tuhan, tolong kami semua masuki tahun yang baru ini dengan kesadaran. Mungkin kami berbeda di dalam hal-hal yang material satu dengan yang lain, dalam kesehatan fisik yang lain. Tapi satu hal kami diteguhkan, bahwa kami tidak ada yang berbeda dalam berkat rohani dari sorga. Menjadi anak-anak-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan kami untuk berjalan. Tuhan berkati juga gereja-Mu, agar gereja ini GKI Taman Aries ini Tuhan pakai untuk selalu mendidik kami, menumbuhkan kami, membentuk kami untuk bertumbuh sebagai anak-anak-Mu. Biarlah pelayanan-pelayanan yang ada menolong kami untuk makin intim, makin dekat di dalam Kristus. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, agar kiranya bangsa dan negara ini boleh disertai terus oleh Tuhan. Agar kiranya keutuhan bangsa dan negara ini dan segala pemeliharaan dan kasih Tuhan menyertai dalam pertumbuhannya. Kami berdoa memohon damai bagi dunia. Agar kiranya dunia ini boleh dipulihkan kembali. Boleh diperbarui kembali dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami memohon. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan begitu setia memberkati dan menyertai hidup kita hingga saat ini karena kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu marilah kita mengucap syukur atas semua kemurahan Allah yang begitu melimpah dalam hidup kita melalui persembahan. Sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kita dapat membawa persembahan syukur mingguan atau persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau melalui scan kris dengan kode 00 untuk persembahan minggu dan kode 02 untuk persembahan perjamuan kudus. Atau dengan memasukkan amplop persembahan minggu yang berwarna hijau ke kantong persembahan berwarna hitam dan amplop persembahan perjamuan kudus yang berwarna coklat ke kantong persembahan berwarna putih. Kedua dengan bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan, kasih setia dan anugerah Tuhan, serta berkat pemeliharaan atas kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Inilah Bapa persembahan syukur kami dan sekaligus kesediaan kami menyambut undangan-Mu untuk hadir di meja perjamuan kudus ini. Terimalah ucapan syukur ini ya Allah. Kiranya semua ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu, dan berguna untuk terwujudnya misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah
Saudara, jalanilah tahun yang baru ini dengan spiritual blessing yang saudara sudah terima, yaitu menjadi anak-anak Bapa dari Allah yang mengasihi saudara dengan cinta yang kekal. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus dalam pesan Roh Kudus yang kau sudah terima, biarlah itu menyertai dan menguatkanmu, meneguhkanmu, memimpinmu, mengayomimu, melingkupimu dalam perjalanan hidupmu di tahun yang baru ini. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencekram, orang tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditenteramkan. Untuk berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditenteramkan. Di saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam resah. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri baik yang tampak rentan. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi
semua hati yang gelisah Saat hening bagi kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Di depan ada ruang komunal untuk kita bisa saling berbincang satu sama lain. Ada pengumuman untuk jemaat yang membawa kendaraan B3894TZC, motor fiction. Tadi kuncinya ketinggalan, bisa diambil di belakangnya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditentramkan. Untuk berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditentramkan. Di saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam rasa. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri bayi yang tampak Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah